Halo mahasiswa peserta akuntansi keuangan menengah 2. Hari ini kita masih membicarakan mengenai accounting for leases atau akuntansi untuk leasing. Kalau pertemuan sebelumnya kita bicarakan mengenai akuntansi untuk pihak lisi atau nasabahnya, sekarang kita bicarakan di pihak lessor atau lembaga pembiayaannya atau penyedia eh, peralatan atau faktor produksinya. Nah, nanti yang perlu kita tahu di pihak lessor itu adalah terkait dengan manfaat yang diterima oleh lessor, yaitu ada pendapatan bunga, kemudian ada insentif pajak, dan ada laba atas nilai sisa. Nah, kemudian klasifikasi dari leasing untuk pihak lessor itu ada dua, nanti terkait dengan operating lease dan finance lease. Operating berarti dia sebagai pihak yang menyewakan peralatan, sementara kalau finance berarti pihak pembiayaan. Nah, nanti di pembiayaan itu ada direct financing lease dan sales type lease. Nah, ini masih sama seperti yang sebelumnya kita bicarakan, bagaimana kita mengklasifikasikan ini capital lease atau operating lease atau finance lease atau operating lease itu adalah yang pertama kalau kita menanyakan apakah ada transfer ownership atau ada pemindahan kepemilikan. Jika ya, itu pasti finance lease. Jika tidak, maka ditanya berikutnya ada bargain purchase enggak? Kalau tidak, maka terus ke pertanyaan berikutnya. Kalau yes, berarti itu adalah finance lease. Jika tidak, maka pertanyaan berikutnya adalah apakah lease term-nya itu dibandingkan dengan economic life-nya seperti apa? Kemudian present value dari minimum payment sama fair value-nya seperti apa? Jika jawabannya ya semua, maka termasuk kategori finance lease. Nah, jika tidak, maka itu adalah operating lease. Nah, di finance lease sendiri ada dua tipe. Yang pertama adalah sales type, dan yang kedua adalah direct finance lease. Kalau aset tersebut fair value-nya sama dengan nilai bukunya, maka disebut sebagai direct finance lease, tapi jika tidak sama maka akan masuk sebagai kategori sales type lease. Nah, yang pertama dulu direct finance lease method by lessor. Berarti nanti lessor itu akan mencatat sebagai receivable dari leasing yang dilakukan. Receivable-nya nanti dicatat sebesar present value dari minimum lease payment ditambah dengan present value dari residual value-nya. Nah, ini adalah contohnya, contoh kasus sama seperti waktu kita bicara mengenai lisi, yaitu ada dua pihak, yaitu CNH dan Ivanhoe, seperti materi yang sama. Di situ ada, tapi kita bicara berarti sekarang posisinya kita di posisi lessor. Kita yang menerima penerimaan pembayarannya. Misalnya kita menerima dimulai perjanjiannya itu di tanggal 1 Januari 2015, kemudian rental payment-nya atau payment setiap tahunnya yang kita terima adalah 25.981. Dan include di dalamnya itu ada executory cost sebesar 2.000. Nah, kemudian equipment tersebut cost-nya adalah 100.000 dan fair value-nya adalah 100.000. Kemudian masa manfaat atas peralatan tersebut adalah 5 tahun, tidak ada nilai residu atau nilai sisa. Nah, maka selanjutnya bagaimana cara kita menghitung apakah ini adalah kategori finance lease atau bukan dan seterusnya, maka kita akan hitung terlebih dulu fair market terkait dengan PV-nya. Berarti tadi diketahui bahwa fair market value-nya adalah 100.000, kemudian jumlah yang dibayarkan setiap bulannya adalah 25.981,62. Nah, kita lihat PV dari 100.000 ini dengan tingkat bunga sesuai dengan di soalnya 10% 5 tahun, maka PV factor-nya adalah 4,16986.
Nah, maka diketahui annual payment-nya PV-nya adalah 23.981,62. Nah, kemudian kita lihat ternyata eh, tidak ada beda antara fair value market-nya senilai 100.000, kemudian cost-nya juga 100.000. Maka ini bukan sales type lease, melainkan seperti yang ada di sini. Berarti dia adalah direct finance lease. Nah, selanjutnya pihak lessor akan mencatat. Yang pertama, pada saat terjadinya pemindahan peralatan tersebut ke pihak lisi, maka dia akan mencatat sebagai lease receivable. Kreditnya adalah peralatan. Nah, kemudian selanjutnya pihak lessor akan mencatat penerimaan interest setiap periodenya, setiap tahunnya, kemudian bagaimana receivable-nya di recovery atau ditagih sebesar apa, perhitungannya seperti ini. Yang pertama, kita akan buat dulu amortisasi schedule-nya dari tanggal kejadian sampai tanggal jatuh temponya. Kemudian kita buat setiap tahun berapa list payment-nya. Di situ di soal disebutkan bahwa list payment per tahunnya adalah sekian. Kemudian executory cost sebesar 2.000. Maka sesungguhnya list payment-nya adalah 23,981 karena executory cost itu tidak boleh dimasukkan ke dalam minimum list payment. Nah, kemudian di tahun pertama kita belum menerima bunga, maka bunganya dihitung 0. Nah, selanjutnya di tahun kedua, bunga 10% dari list receivable. List receivable-nya yang tahun pertama tentunya masih penuh, kemudian yang tahun kedua dikurangi dengan payment yang sudah disetorkan oleh nasabahnya. Misalnya di tahun pertama 100.000, maka tahun keduanya 100.000 dikurangi dengan receivable recovery-nya sebesar 23.981. Nah, di tahun kedua, maka bunganya yang diterima adalah 10% kali nilai sisa receivable-nya. Sehingga kita bisa hitung berapa recovery-nya berasal dari 25.981 dikurangi 2.000 dikurangi lagi 760184. Sekian. Selanjutnya, berapa list receivable-nya? List receivable-nya adalah list receivable terakhir dikurangi dengan perhitungan list receivable recovery. Dan seterusnya sampai di akhir tahun kelima, itu list receivable yang dicatat oleh lessor sebesar 0. Nah, selanjutnya dicatat di periode pertama, pada saat CNH menerima list payment, maka dicatatnya sebesar cash yang diterima 25.981,62, tapi sebenarnya receivable-nya hanya 23.981 karena yang 2.000-nya itu adalah tax expense, sehingga dicatat sebagai payable karena nanti akan disetorkan ke kas negara. Selanjutnya, di tanggal 31 Desember tahun 2015 berarti CNH sudah mulai mengakui adanya interest revenue di tahun tersebut. Nah, interest revenue akan dicatat sebagai piutang bunga terlebih dahulu, pendapatan bunga karena kasnya baru akan diterima di tanggal 1 Januari tahun berikutnya, di tahun 2016. Nah, seperti itu. Jadi, nanti di tanggal 1 Januari tahun 2016, dia akan mencatat cash, list receivable, dan interest receivable. Yang sebelumnya interest receivable-nya dicatat sebagai piutang. Begini seterusnya di tahun tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Nah, selanjutnya
misalnya di tahun 2016 atau tahun kedua. Berarti di tanggal 31 pada saat tutup buku kita akan mencatat ada piutang bunga. Di tanggal 1 Januari tahun berikutnya kita akan menerima pendapatan bunga dari receivable bunga yang sudah kita catat. Nah, selanjutnya yang kedua, operating method. Versinya lesor. Operating method itu adalah jika pada akhir periode peralatan yang dileasingkan itu kemudian kembali ke pihak lesor. Berarti artinya tidak ada transfer kepemilikan peralatan dari lesor kepada leasee, maka lesor mencatat hanya sebagai pendapatan rental atau rental revenue. Nah, karena aset tersebut tetap menjadi milik lesor, maka kewajiban lesor adalah untuk mencatat beban penyusutan dengan metode yang digunakan. Berarti pada saat dia mencatat ada pendapatan yang diterima dari leasee, dia akan mencatat sebagai pendapatan rental atau pendapatan sewa. Demikian sampai tahun kelima. Setiap tahun dia akan mencatat pendapatan sewa. Kemudian setiap tahun juga dia akan mencatat beban depresiasi yang dihitung berdasarkan masa manfaatnya, kemudian nilai kosnya, dan metode penyusutannya. Kebetulan di sini metode penyusutannya adalah dengan metode garis lurus dan tidak ada nilai residu. Berarti kosnya 100 dibagi 5 tahun sama dengan 20.000. Dan kemudian dicatat sebagai beban depresiasi, kreditnya akumulasi depresiasi. Nah, demikian akuntansi untuk lesor pada pertemuan hari ini. Kita nanti akan lanjutkan di materi yang lain di pertemuan berikutnya. Silahkan dibaca baik-baik materi di modul dan PPT yang lengkap, karena untuk video ini waktunya sangat terbatas. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.